Saudara-saudaraku, tahukah kalian bahwa Turki bukan hanya tentang keindahan alam dan peradaban megah, tetapi juga saksi bisu perjalanan para nabi. Dari Gunung Ararat di timur hingga reruntuhan kota kuno di barat, tanah ini menyimpan jejak para utusan Allah yang pernah mengubah dunia. Mari kita menyusuri jejak mereka satu persatu. Nabi Nuh adalah salah satu nabi yang paling dikenal dalam sejarah manusia. Setelah bertahun-tahun berdakwah kepada kaumnya yang durhaka, Allah menurunkan banjir besar yang menenggelamkan bumi. Tetapi, Nabi Nuh dan pengikutnya selamat di atas bahtera yang dibangunnya. Kitab suci menyebut bahwa setelah air surut, bahtera itu berlabuh di Gunung Judi. Sebagian besar ulama dan peneliti menghubungkan lokasi ini dengan Gunung Ararat di Turki Timur. Bukti historis, pada tahun 1959, seorang pilot Turki menemukan sebuah formasi aneh di pegunungan ini melalui citra udara. Kemudian, tim arkeologi meneliti lokasi tersebut dan menemukan struktur yang mirip dengan sisa-sisa kapal besar yang telah membatu. Tetapi, hingga kini misteri ini masih belum terpecahkan sepenuhnya. Jika benar, maka Gunung Ararat adalah saksi bisu dari awal peradaban manusia setelah banjir besar. Kota Harran adalah tempat yang sangat bersejarah, bukan hanya bagi Turki, tetapi juga bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Di kota inilah Nabi Ibrahim menghabiskan sebagian hidupnya sebelum diperintahkan Allah untuk hijrah ke Tanah Suci. Di Harran, Nabi Ibrahim mulai merenungkan keesaan Tuhan. Kisahnya terkenal. Saat malam tiba, ia melihat bintang dan berpikir bahwa itu adalah Tuhan. Tetapi ketika bintang itu menghilang, ia sadar bahwa Tuhan yang sejati tidak akan sirna. Demikian juga dengan bulan dan matahari. Sampai akhirnya ia memahami bahwa hanya Allah yang patut disembah. Tak hanya itu, Harran juga merupakan pusat ilmu pengetahuan pada masanya. Kota ini dikenal sebagai tempat lahirnya peradaban Mesopotamia, rumah bagi para filsuf dan astronom kuno. Jika kita berjalan di reruntuhan Harran hari ini, kita bisa membayangkan bagaimana Nabi Ibrahim berjalan di tempat ini, mendebat kaumnya, dan akhirnya meninggalkan kota ini demi keyakinannya. Meskipun Nabi Yusuf lebih banyak dikaitkan dengan Mesir, kita tidak boleh melupakan bahwa pada masanya, Anatolia, kini Turki, adalah bagian dari jalur perdagangan utama antara Mesir, Levan, dan Mesopotamia. Catatan sejarah menunjukkan bahwa orang-orang Hitit di Anatolia memiliki hubungan dagang dengan Mesir pada zaman Nabi Yusuf. Bahkan, beberapa teori menyebutkan bahwa bangsa Hitit mungkin mengenal kisah Nabi Yusuf melalui hubungan mereka dengan Fir'aun. Jejak konkret tentang Nabi Yusuf di Turki memang sulit ditemukan, tetapi pengaruh ajaran dan sejarahnya mungkin telah menyebar ke wilayah ini sejak lama. Ketika Nabi Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir, mereka melakukan perjalanan panjang selama 40 tahun. Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa sebagian jalur perjalanan mereka bisa saja melewati wilayah Anatolia, mengingat wilayah ini berbatasan dengan Levan dan memiliki jalur kuno yang sering digunakan oleh bangsa-bangsa besar. Selain itu, dalam sejarah Kekaisaran Hitit di Anatolia, terdapat beberapa kisah tentang seorang pemimpin yang membawa hukum baru kepada kaumnya, sebuah gambaran yang mirip dengan Nabi Musa. Meski tidak ada bukti langsung, sejarah ini membuka kemungkinan bahwa pengaruh ajaran Nabi Musa bisa saja mencapai tanah ini. Di dekat kota Urfa, terdapat tempat yang diyakini sebagai lokasi makam Nabi Ayub. Kisahnya adalah kisah kesabaran yang luar biasa. Ia diuji dengan penyakit dan kehilangan segalanya, tetapi tetap bersabar dan tidak pernah meninggalkan imannya kepada Allah. Selama bertahun-tahun, ia menderita,
hingga akhirnya Allah menyembuhkannya setelah ia diperintahkan untuk mandi dengan air dari mata air suci. Tempat ini kini menjadi lokasi ziarah yang ramai dikunjungi oleh peziarah dari berbagai belahan dunia. Niniwe adalah kota yang pernah menjadi pusat peradaban Asyur. Disinilah Nabi Yunus berdakwah kepada penduduknya yang awalnya menolak ajarannya. Namun, setelah tanda-tanda azab mulai tampak, mereka akhirnya bertaubat dan beriman. Kini, kita bisa melihat reruntuhan kota Niniwe di perbatasan Turki dan Irak. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa pengampunan Allah selalu lebih besar dari murkanya. Zulkarnain adalah sosok yang disebut dalam Al-Quran sebagai pemimpin besar yang membangun tembok untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj. Beberapa teori menyebutkan bahwa tembok ini bisa saja berada di sekitar pegunungan Kaukasus yang berbatasan dengan Turki. Kisahnya masih menjadi misteri, tetapi jejaknya tetap menarik untuk ditelusuri. Kisah 7 pemuda yang tidur selama 300 tahun adalah salah satu kisah ajaib dalam sejarah Islam. Salah satu lokasi yang dipercaya sebagai gua mereka adalah di Efesus, Turki. Jika kita mengunjungi gua ini hari ini, kita bisa merasakan atmosfer sakral dan membayangkan bagaimana para pemuda itu tertidur di tempat ini, hingga Allah membangunkan mereka berabad-abad kemudian. Turki bukan hanya tentang peradaban besar, tetapi juga saksi perjalanan para nabi. Dari Nabi Nuh hingga Nabi Ibrahim, dari Nabi Musa hingga Nabi Yunus, setiap jejaknya menyimpan kisah yang menunggu untuk ditemukan kembali. Apakah kalian ingin menapaki sendiri jejak ini? Mari kita lanjutkan perjalanan sejarah bersama.